Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita mulai hari ini. Materi kita adalah identitas nasional dan nasionalisme Indonesia. Jadi mulai hari ini sampai selesai kita fokus membahas tentang kewarganegaraan. Yang Pancasila materinya sudah selesai. Jadi nanti mungkin di etol di kolom materi itu yang Pancasila itu mungkin sebagian akan saya hapus untuk diganti dengan materi baru nanti supaya tidak terlalu penuh nanti. Oke, kalau gitu saya coba sedikit membuat paparan ya. Mengenai apa itu identitas nasional. Nanti saya tampilkan dulu. Itu kira-kira udah terbaca ya? Apa sudah bisa dibaca? Sudah, Pak. Ya. Nah, ini kira-kira gambarannya apa yang dimaksud dengan sebentar. Ini full screen sebentar. Ya, itu identitas nasional itu kira-kira gambarannya. Itu ciri pembeda ya, ciri pembeda atau penanda khusus, penanda khas yang membedakan bangsa atau negara Indonesia dengan negara lain. Itu yang dimaksud identitas nasional. Atau dalam pengertian umum, identitas nasional itu adalah ciri yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, ada dua, identitas nasional itu ada dua. Satu, identitas primer. Yang primer itu yang fisik, identitas fisik, primer ya. Identitas primer itu fisik, dia bersifat alamiah, melekat. Jadi sesuatu yang tidak dibuat, sudah ada dengan sendirinya gitu ya. Dia bersifat melekat. Contohnya misalnya geografi. Seperti Indonesia, geografi kita kan terdiri dari pulau-pulau. Nah, itu ciri fisik, ciri alamiah. Pulau bisa dibuat, tetapi yang dimaksud di sini adalah pulau yang memang sudah ada sebelumnya ya. Atau pulau juga bisa terjadi karena faktor perubahan alam. Bencana misalnya melahirkan satu pulau baru misalnya. Atau pulau yang besar, kemudian ada bencana, jadi terpecah pulaunya, bisa juga begitu. Intinya semua terjadi karena proses alamiah. Dengan identitas primer. Nah, identitas primer Indonesia itu tidak lain adalah geografi, wilayah, di kepulauan, garis khatulistiwa, itu kan sesuatu yang tidak bisa dibuat ya. Musim juga begitu, sesuatu yang alami. Suku atau etnis itu juga tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa merekayasa suku atau etnis ya. Meskipun suku atau etnis itu bisa bercampur akibat perkawinan, tetapi kita tidak bisa membuat-buat suku atau membuat-buat etnis itu ya. Karena itu suku itu luar biasa banyaknya ya. Musim tropis kita, musim panas dan musim hujan. Sumber daya alam juga begitu. Itu luar biasa Indonesia itu, baik itu di darat, laut, udara, sumber daya alamnya banyak sekali. Flora dan fauna juga banyak macamnya, jenis-jenisnya juga berbeda antara satu pulau dengan pulau lain.
dan penduduk, demografi ya, penduduk. Penduduk nanti terkait dengan etnis atau suku ya. Itu ciri fisik. Nah, kita lihat identitas sekunder. Sekunder ini ciri buatan. Jadi dia dibuat atau diciptakan, memang sesuatu yang direkayasa untuk menjadi identitas sekunder. Contoh misalnya bendera merah putih, nah, itu kan dibuat, diciptakan ya artinya. Ya tentu melalui satu proses kesepakatan nasional, kesepakatan para pendiri bangsa. Bahasa nasional atau bahasa Indonesia juga begitu, sesuatu yang disepakati. Bahasa Indonesia kita itu akarnya adalah bahasa Melayu. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya itu juga sesuatu yang diciptakan lalu disepakati. Lambang negara Garuda Pancasila sama, sesuatu yang juga diciptakan. Jadi intinya identitas nasional yang bersifat sekunder itu adalah identitas yang dibuat atau diciptakan. Memang sesuatu yang diciptakan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinekanya sudah ada di masyarakat kita. Tadi kita lihat ciri fisik itu kan terdiri dari suku, etnis sebagai salah satu contoh. Nah, suku di Indonesia, etnis di Indonesia itu beragam sekali sehingga kita disebut dengan Bhinneka. Lalu Bhinneka itu dijadikan semboyan. Semboyan bangsa kita. Maka jadilah dia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau ciri fisik suku etnis itu hilang juga bhinekanya. Tidak komplit bhinekanya. Jadi Bhinneka itu muncul karena ciri fisik. Tapi istilah Bhinneka itu juga dibuat, diciptakan. Ideologi Pancasila. Nah, contoh ya, Pancasila ini ideologi atau dasar negara ini juga dibuat atau diciptakan. Kita sudah mempelajari itu kemarin. Cukup banyak ya, mendalam kita mempelajarinya kemarin. Bagaimana proses perumusan Pancasila itu kan membuktikan bahwa dia dibuat sedemikian rupa gitu. Tidak asal jadi gitu. Bentuk negara juga, bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan berbentuk republik. Itu juga sesuatu yang dibuat gitu. Sebelumnya kan Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan. Lalu ketika menjadi negara modern, kita berbentuk negara kesatuan berbentuk republik. Banyak ya sistem hukum nasional sebagai contoh. Seni atau budaya daerah ini buatan, sesuatu yang diciptakan. Seni itu diciptakan, budaya daerah itu diciptakan, bahasa bisa punah, bisa juga dia berkembang. Lagu, musik, tari itu juga bisa punah, tapi bisa berkembang. Tergantung pada masyarakatnya. Olahraga juga begitu, olahraga tradisional maupun olahraga modern ya. Hukum adat, sistem kepercayaan itu semua sesuatu yang diciptakan. Agama ini harus diperhatikan, agama bukan berarti agama yang diciptakan ya, karena kita tahu agama itu dari Tuhan ya. Tetapi agama itu membentuk perilaku yang kemudian menjadi budaya. Ya, itu yang dimaksud dengan agama dalam pengertian itu. Agama yang membentuk perilaku penganutnya sehingga menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Contoh misalnya kalau mau lebaran itu semua orang pulang kampung, mudik. Nah, itu budaya namanya. Budaya yang dibentuk oleh keyakinan terhadap agama, terutama Islam. Istilah negara maritim, sejarah nasional, pahlawan nasional itu juga adalah identitas sekunder. Ya. Jadi pembedanya adalah primer, sekunder. Primer itu fisik, alamiah, sekunder itu buatan atau diciptakan. Nah, maka yang sekunder ini paling banyak bisa kita bentuk, paling bisa diciptakan sebanyak-banyaknya.
kalau kita mau. Yang sudah ada bisa kita jadikan sebagai identitas nasional. Apapun yang sudah ada di bangsa kita itu, kita bisa jadikan identitas nasional. Contoh misalnya hewan komodo di Pulau Komodo, itu bisa kita jadikan identitas nasional sebagai simbol pariwisata misalnya. Tapi itu komodo itu fisik ya, identitas yang bersifat primer. Pulau Bali sebagai contoh. Pulau Bali juga begitu. Pulau Bali dengan mayoritas masyarakat Hindu, dengan kesenian dan budaya-budaya lokalnya itu menjadi satu identitas nasional. Jadi dia berimpit. Bali dalam pengertian pulau, dalam pengertian fisik, dia adalah identitas primer. Bali dalam pengertian kultur, budaya, atau agama, dia masuk dalam identitas sekunder. Atau bahasa Bali misalnya. Nah, apa tujuan identitas nasional? Ya, tentulah seperti yang kita pahami, yang sudah kita sering dengar, tujuan identitas nasional itu ya untuk menguatkan rasa dan semangat mencintai tanah air atau nasionalisme. Untuk memperkuat persatuan nasional. Kemudian tujuannya untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan negara di kancah internasional. Jadi identitas nasional itu membentuk semangat atau membentuk kesadaran kolektif, kesadaran bersama. Maka kalau kita di luar negeri, di luar negeri, maka orang akan saling mengenali dari identitas nasionalnya misalnya. Orang kita di luar berbahasa Indonesia langsung nyatu, menyambung ya. Ada satu perasaan bersama. Kesenian-kesenian daerah bisa menyatukan juga. Nah, jadi tujuannya untuk membedakan atau menandai satu bangsa untuk Indonesia, menandai bangsa Indonesia dengan negara lain. Itu tujuan dari identitas nasional. Juga eksistensi atau keberadaan negara kita di kancah internasional. Selain persatuan atau perasaan cinta, untuk memperkuat perasaan cinta tanah air, memperkuat persatuan, itu untuk memperkuat kesatuan itu bisa dikaitkan sila Pancasila, sila ketiga misalnya. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara ya sebenarnya sederhana saja kewajibannya menurut undang-undang ya, menurut undang-undang ya kita harus menghormati identitas nasional, menjaga, memelihara, membela dan memperjuangkan atau mengembangkan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kewajiban warga negara terhadap identitas nasional itu. Ini ya kita menghormatinya tentu saja. Apalagi yang resmi ada di dalam Fatma ya, seperti Pancasila, UUD 5, itu dihormati betul, lagu kebangsaan. Selain itu tentu harus kita jaga, benderanya harus kita jaga, lagu kebangsaan tidak bisa dipermainkan ya. Identitas yang lain tentunya kita memelihara, katakanlah identitas fisik tadi ya, ciri primer tadi kita pelihara. Pulau misalnya kalau nggak kita pelihara ya pulaunya rusak, terjadi pencemaran misalnya, berarti kita tidak memelihara. Atau identitas nasional kita dicuri orang, diklaim oleh negara lain, kita mengalami itu ya. Contoh batik misalnya diklaim Malaysia, banyak yang diklaim Malaysia itu, ada lagu, ada batik, ada kuliner gitu, rendang Padang aja diklaim gitu. Tari adat itu yang diklaim juga oleh Malaysia. Nah, itu kita harus membela. Tapi tentu membelanya harus kita
lakukan tidak dengan pengertian berperang ya tentunya ya. Ya, membela itu dengan cara menjaga dan memelihara identitas tersebut sehingga menjadi sesuatu yang melekat pada setiap orang atau memperjuangkannya dan mengembangkannya. Jadi itu cara-cara membelanya seperti itu. Ya, itu identitas nasional ya. Nah, kira-kira poinnya seperti itu yang dimaksud dengan identitas nasional. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, kira-kira itu gambaran dari apa itu identitas nasional. Jadi identitas nasional jelas kaitannya erat sekali dengan nasionalisme. Untuk memperkuat rasa persatuan, memperkuat rasa kebersamaan, cinta tanah air, erat sekali. Sebab identitas nasional itu ada yang fisik, ada yang sekunder, itu yang melekat pada kita, melekat pada setiap warga negara. Baik itu melekat dalam pengertian sekunder, contoh misalnya orang Jawa ke luar negeri misalnya. Dia bisa menggunakan simbol Jawanya ketika ketemu sesama orang Jawa, mereka akan menggunakan semangat kejawaannya itu, tapi dalam kaitannya sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang yang memiliki nasionalisme. Bisa seperti itu. Jadi ambil contoh ya, suku-suku yang kuat di Indonesia itu kan suku Padang, suku Batak itu kan kuat dan mereka perantau. Suku Bugis Makassar itu kan sangat kuat. Nah, kalau mereka merantau itu mereka membuat kumpulan-kumpulan atau kelompok di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kalau sudah membuat kelompok di luar negeri ya tentu saja nasionalismenya naik. Mereka akan merasa oh ya kita satu suku sekaligus satu bangsa. Apalagi yang organisasinya plural, misalnya ya bikin kalau di luar negeri itu sering kita dengar itu himpunan pelajar dan mahasiswa Indonesia di mana misalnya. Atau katakanlah gini, himpunan pelajar dan mahasiswa di Jepang, mahasiswa Indonesia di Jepang. Nah, itu kan plural. Jadi ketika plural mereka menggunakan simbol nasionalisme yang digunakan, bukan simbol daerah ya. Sama saja sebenarnya, simbol nasional itu mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia, ambil contoh. Atau kalau ada pertemuan resmi mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu simbol nasional, simbol identitas sekunder yang bersifat nasionalisme. Nah, yang kedaerahan juga bisa melahirkan sikap nasionalisme ketika ada perasaan senasib, sepenanggungan, seperjuangan di rantau misalnya. Saling membela, saling membantu itu memunculkan sikap nasionalisme. Nah, pertanyaannya adalah apakah nasionalisme itu bertahan atau tidak pada seorang? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Jadi kan banyak juga kemungkinan ada orang sekolah di luar negeri, lalu kemudian pindah ke warganegaraan. Itu pertanyaannya seperti itu. Seberapa besar cinta tanah airnya itu akan diuji di situ. Artinya nasionalisme itu bisa saja hilang atau lenyap dari seseorang. Mungkin dia masih memegang identitas sekunder dan primernya. Tetapi tujuan dari identitas nasional itu hilang pada dirinya, lenyap pada dirinya, sehingga dia tidak merasa harus menyatu dengan sesama orang Indonesia yang ada di luar negeri misalnya. Atau kalau dia mau menyatu pun tidak dalam pengertian satu bangsa, hanya sekedar berteman.
Kalau itu sudah masuk kepada sikap individual ya. Jadi tidak bisa kita adili juga karena memilih kewarganegaraan itu juga hak. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Masih panjang waktu kita. Baru pukul berapa ya? Ya, kita sampai jam 2 ya. Ini baru jam 1. Masih 1 jam lagi. Monggo silakan, ada yang mau berkomentar atau bertanya terkait dengan identitas nasional ya. Identitas nasional baik itu yang sekunder atau primer. Monggo. Silakan yang mau bertanya atau mungkin perlu penjelasan ulang. Ya, silakan yang mau bertanya. Cukup Pak, cukup jelas dari penjelasan Bapak tadi. Cukup jelas ya. Ya, Pak. Begitu, saya akan lontarkan satu permasalahan ya. Satu permasalahan yang mungkin bisa kita jadikan satu bahan diskusi di sini ya hari ini dari sekarang ini. Kalau sekarang ini kan sering muncul istilah apa yang dimaksud dengan politik identitas. Nah, tadi kita sudah bicara identitas sekunder dan primer ya. Nah, tapi dalam dunia politik sering ada istilah yang dimaksud dengan politik identitas, gitu. Nah, apa itu maksud politik identitas? Lalu, apakah itu baik ataukah buruk buat bangsa kita? Nah, monggo silakan coba dicari-cari di browsing dulu, kalau mau di browsing sedikit gitu, apa pengertian identitas? Identitas saja ya, nasionalnya dilepas dulu. Apa yang bukan langsung saja kalau mau cari definisinya, coba apa pengertian politik identitas. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah politik identitas itu baik atau buruk untuk bangsa kita, untuk masyarakat Indonesia, terkait dengan nasionalisme ya tentunya. Atau seberapa baik politik identitas itu atau seberapa buruk. Cari dulu definisinya supaya enak. Kalau ada yang sudah dapat, kan dibacakan atau dilisankan ulang mungkin. Pengertian politik identitas. Nah, kita tahu tadi identitas itu ada dua ya, identitas fisik dan identitas sekunder. Identitas primer dan sekunder. Primer itu yang fisik, yang sekunder itu yang buatan. Ya, yang buatan misalnya adat istiadat itu sesuatu yang dibuat ya. Bahasa daerah itu kan sesuatu yang dibuat. Tari, seni, budaya dan sebagainya itu sesuatu yang dibuat. Sementara yang primer adalah ciri fisik yang bersifat alami, alam. Kalau di Indonesia kan kita mengenali Pulau Jawa, Pulau Sumatera, maka otomatis ada pembedaan antara orang Jawa, orang Sumatera.
Pulau Kalimantan, maka berbeda lagi. Ada orang Kalimantan berarti kan. Nah, pulau-pulau itu ciri primer atau ciri fisik. Tapi ciri fisik itu kemudian terkait erat dengan ciri sekunder dari masyarakatnya. Nah, jadi ketika kita nyebut Pulau Jawa, karena di dalamnya banyak orang Jawa, jadi ciri fisik itu diberikan begitu saja muncul karena memang mayoritas di situ sudah ada orang Jawa yang bersuku Jawa, katakanlah begitu. Meskipun Jawa itu juga beda-beda, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat berbeda lagi, ada sub-sub sukunya. Itu Indonesia sudah luar biasa kaya ya. Kalau bicara Jawa Tengah, ada lagi sub-sub sukunya. Jawa Tengah pesisir, Jawa Tengah pedalaman gitu ya. Yang pedalaman itu ya kita ambil contoh untuk Jawa Tengah itu Solo, Jogja itu masuk pedalaman. Kulturnya berbeda dengan Jawa Tengah yang pesisir, pinggiran. Bahasanya saja kalau yang pinggiran itu udah ngapak-ngapak istilahnya itu. Agak kasar gitu ya. Ngapak-ngapak kasar, bebas gitu. Tapi kalau sudah bicara bahasa Jawa Solo atau Jawa Jogja, wah itu udah berat. Halus sekali. Nah itu dari Jawa Tengah saja udah bisa kita bedakan. Tegal, ambil contoh nih Tegal misalnya. Tegal, Cirebon, Banyuwangi, ya Banyuwangi Jawa Timur ya, Bumiayu maksud saya. Kita susuri aja pantai selatan itu ya. Pantai selatan itu dari Karawang, di situ ada Cirebon, Indramayu, lalu Tegal, kemudian Brebes. Nah, itu sudah ngapak-ngapak semua itu. Cirebon dan Indramayu itu masuk Jawa Barat, tapi bahasanya sudah bercampur dengan bahasa Jawa, bukan Sunda. Sunda campur Jawa sudah. Itu kan luar biasa kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ciri-ciri sekunder itu dia bisa berubah sesuai dengan perkembangan lingkungan ya. Percampuran masyarakat yang berbeda kultur juga bisa mengubahnya. Tapi ciri fisik tidak bisa kita ubah sesuai kesepakatan. Ya pulau-pulau itu netral sebenarnya karena kebetulan banyak mayoritas orang Jawa disebutlah Pulau Jawa. Sumatera apalagi kita bedakan berbeda sangat berbeda sekali orang Aceh, katakanlah orang Medan pun nanti terbagi dua, Medan Melayu, Medan Batak. Batak pun subsukunya banyak sekali. Teman-teman yang dari Batak ini pasti paham, sukunya banyak sekali. Terlihat dari marganya saja, itu luar biasa banyaknya. Masuk lagi ke Padang. Padang juga ada marga juga dia. Turun ke Pekanbaru ya. Pekanbaru juga begitu. Nanti Riau, darat, laut, kepulauan lah kira-kira gitu. Ada perbedaan juga itu. Bengkulu sudah mulai agak daratan, Arisan itu. Kemudian turun di Palembang, Lampung itu agak kulturnya agak sedikit mirip-mirip juga. Tapi sudah berbeda jauh dari Padang dengan kultur Padang dan Batak atau Aceh. Bahasa Aceh kita susah, nggak sama sekali jauh berbeda di antara kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah lain di Sumatera, jauh sekali. Masih mending Jawa ya. Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Khusus Sunda ya berbeda sekali. Sunda ada Sunda tinggi, ada Sunda bawah gitu. Luar biasa ya bangsa kita itu sebenarnya. Enggak ada yang sudah dapat mungkin apa yang dimaksud dengan politik identitas hasil dari pencariannya. Silakan satu atau dua orang yang bisa mewakili menjawab.
Apa yang dimaksud dengan politik identitas? Monggo. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Ini kayaknya banyak yang ngantuk ini ya. Memang jam ngantuk, jam makan ya. Tadi yang komen Nini ya. Nini masih hadir? Masih Pak, masih baca Pak. Assalamualaikum Pak, mau berpendapat. Ya, silakan. Irham ya. Monggo. Untuk politik identitas pengertiannya adalah politik suatu kelompok seperti etnis, suku budaya, agama, dan lainnya dengan tujuan untuk dapat dukungan dari kelompok tersebut. Kalau menurut saya penerapannya itu sebenarnya baik karena mendorong untuk persatuan misal dalam pembangunan karena sama-sama tahu apa yang dibutuhkan. Tapi kalau dalam penerapan yang biasa dilakukan menurut saya kurang baik karena pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dulu kan calonnya yang satu beragama Kristen, satunya beragama Islam. Lalu yang dikuatkan itu adalah politik identitas agama yang membuat satu calon langsung tidak begitu diterima di masyarakat. Terima kasih Pak. Iya, betul ya. Ya, betul, itu definisinya udah pas banget gitu ya. Memang seperti itulah. Jadi politik identitas itu seperti tadi dikatakan Irham, pada satu sisi dia bagus gitu. Nah, di mana posisi bagusnya politik identitas itu? Posisi bagusnya itu kalau dia tidak bersentuhan dengan politik. Tadi yang kalau sudah bersentuhan dengan politik, maka tadi yang dikatakan Irham, contoh di DKI itu kan sampai hari ini kan aura pertentangannya kan. Kalau kita baca di medsos itu kan masih aja tetap ada kelompok Ahok, kelompok Anies Baswedan, itu udah saling ngejek terus itu. Apa yang salah dari Anies itu mesti dibandingkan dengan Ahok. Sebaliknya, kelompok yang pro Anies akan mengejek orang-orang Ahok gitu ya, yang mendukung Ahok. Jadi kita melihat ini dampak yang buruk sebenarnya. Politik identitas ini buruk sekali secara politik. Tapi secara kultural tidak. Nah, jadi penerapannya tadi betul dikatakan Irham, penerapannya itu yang akan menentukan apakah sebuah politik identitas itu menjadi positif atau menjadi penerapannya itu. Kalau dia diterapkan dari sisi kultural, budaya, politik identitas itu bagus. Ambil contoh misalnya begini, tadi yang orang-orang rantau ya, perantauan yang satu daerah itu kan biasanya ngumpul, bikin kegiatan sosial, kan kultural ya, atau kegiatan pentas seni, mereka cari dana sosial misalnya, itu bagus. Tapi kalau sudah masuk dalam politik, dia menjadi menyempit, jadi negatif. Karena politik identitas itu politik identitas untuk kepentingan politik kekuasaan, politik identitas untuk kepentingan kultur atau budaya. Jadi dua cara itu ya. Nah, kalau politik identitas untuk kepentingan kekuasaan, itu tadi. Yang terjadi adalah dia menyempit, menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling unggul, yang paling mulia, yang paling punya hak gitu. Sebaliknya kelompok lain itu dianggap salah, dianggap tidak benar gitu.
Nah, itu juga seperti itu. Ya, biasanya kalau kita ambil contoh kasus DKI kemarin, ya sama-sama kelihatan saling menyerangnya. Kelompok pendukung Ahok mengatakan, oh ini kelompok Anies ini tidak nasionalis, anti kebinekaan, katanya, anti Pancasila gitu. Karena kebinekaan itu ada di dalam Pancasila. Ya. Sebaliknya, kelompok Anies juga mengatakan itu. Loh, Ahok sendiri menghina agama. Itu. Apa itu enggak anti Pancasila gitu. Seperti itu. Jadi kalau mau saling ngejek, saling menyalahkan ya enggak akan ketemu. Sampai kapanpun pasti akan berseberangan terus. Jadi ketika sudah berbicara konflik dalam kaitannya politik ini, maka kita harus masuk ke rekonsiliasi sebenarnya. Apa sih cara yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi, melakukan perdamaian? Nah, itu yang harus dipecahkan ya oleh para politisi. Masalahnya adalah politisi ini kan menggunakan buzzer ya, buzzer, influencer itu istilah sekarang ya. Buzzer ini yang membuat isu di luar itu jadi panas, itu saling ejek, saling caci maki, itu kan menurut saya faktor dari buzzer ini yang bermain di media sosial. Dan pemerintah tidak menyetop ini, malah pemerintah mengadopsi buzzer ini, buzzer itu dibayar kan. Jokowi saja jadi presiden itu banyak sekali memanfaatkan jasa dari para buzzer ini. Karena buzzer ini main di media sosial ya. Ada Twitter, ada Instagram, ada WA, ada Facebook. Jadi medsosnya banyak sekali. Belum lagi berita online ya, berita online yang entah namanya macam-macam gitu. Nah, itu juga menjadi bagian dari kegiatan buzzer. Saya tidak habis pikir juga kalau pemerintah yang memfasilitasi ya berarti faktor pemecah belah masyarakat itu ya pemerintah sendiri berarti. Terbukti kan hari ini buzzer itu kan harus diberi jatah kan. Mereka diangkat jadi komisaris perusahaan milik negara apa gitu. Ada sejumlah buzzer itu udah dapat jatah itu. Dan mengerikan juga kan. Artinya tidak lagi sesuai dengan kapasitas atau kompetensi yang bersangkutan. Ada orang lulusan pertanian tiba-tiba jadi komisaris di PT pariwisata. Aneh juga kan. Jadi tidak ada kaitan dengan lulusannya kan. Nggak ada kaitan dengan ijazahnya. Lalu jadi komisaris gitu. Komisaris itu kan jabatan paling puncak dalam suatu perusahaan. Seharusnya orang berangkat dari bawah dulu, baru dia memahami peta masalah, baru bisa jadi komisaris. Kalau di swasta yang saya tahu, komisaris itu ada komisaris independen. Bisa saja owner perusahaan itu menunjuk orang independen, tapi yang kompeten, yang punya kompetensi di bidang perusahaan tersebut. Dia bisa independen, komisaris independen, digaji sesuai kesepakatan. Bisa, atau mantan direktur apa yang ada kaitan bidang yang sama dengan perusahaan tersebut direkrut jadi komisaris, bisa juga begitu. Jadi tidak ujuk-ujuk. Kalau orang sudah jadi direktur kan tentu dia punya proses dari bawah ya. Setidaknya dia dari manajer dulu gitu, manajer atau staf manajer atau staf direktur ya. Baru dia bisa naik jadi direktur atau presiden direktur ya. Nah, kalau tiba-tiba orang jadi komisaris, dia kan membawai presiden direktur. Dan itu terjadi hari ini di bangsa kita. Buah dari buzzer itu kan memang harus dibayar akhirnya. Nah, maka saya kadang-kadang nelongso dari Pancasila, ngajar kewarganegaraan. Lihat teman-teman kan mendengar hari ini bagaimana kita bicara identitas nasional yang fungsi dan tujuannya adalah untuk memperkuat rasa persatuan,
mempertebal rasa cinta pada tanah air, untuk menguatkan identitas eksistensi kita di mata bangsa lain misalnya. Untuk menjaga eksistensi kita sebagai sebuah negara berdaulat misalnya. Itu kan tujuan dari identitas nasional. Tapi apa gunanya kalau kemudian seperti saat ini politik identitas yang dibilang Irham tadi itu sebagai contoh, itu saja sudah terlihat. Nah, itu problem di bangsa kita hari ini. Nah, sekarang pertanyaan berikut, bagaimana dengan Sumpah Pemuda? Apakah Sumpah Pemuda itu ada kaitannya dengan politik identitas? Atau pertanyaannya, bagaimana cara mengaitkan, bagaimana hubungan antara politik identitas dengan peristiwa Sumpah Pemuda? Atau di dalam Sumpah Pemuda itu ada tidak politik identitas? Ya, mungkin ada yang bisa menangkap atau menjawab itu. Contoh kasusnya di Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Kalau kita lihat di peristiwa Sumpah Pemuda, apakah di dalam Sumpah Pemuda itu ada politik identitas? Sumpah Pemuda itu kaitannya dengan Kongres ya, Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda itu. Kalau beberapa versi sejarah sih Sumpah Pemuda itu memang pernyataan para pemuda di dalam Kongres Pemuda kedua itu yang sebenarnya tidak dibacakan tanggal 28, tapi dibacakan sekitar setelah beberapa tahun berikutnya, lalu diberi judul Sumpah Pemuda. Nah, jadi tanggal 28 itu hanya ada pernyataan bersama, sikap bersama bahwa kita ini sesungguhnya satu bahasa, satu tanah air, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena tahun 28 kita belum merdeka kan. Jadi harus hati-hati membuat pernyataan. Karena kalau tidak bisa ditangkap oleh Belanda tahun 28 itu. Artinya Kongres itu dalam pengawasan tentara Belanda. Jadi tidak seperti kita bayangkan kalau orang mendeklarasikan satu pernyataan sikap yang undang wartawan kumpul di satu hotel misalnya. Tidak seperti itu bayangannya. Jadi itu hanya kesepakatan dalam kelompok Kongres, tapi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa itu lalu dijadikan bacaan atau pernyataan di depan wartawan, itu tidak. Nah, versi sejarah lain mengatakan bahwa pernyataan teks Sumpah Pemuda itu yang satu, kami putra-putri Indonesia dan seterusnya itu sebenarnya dibacakan belakangan setelah kita merdeka dalam rangka memperingati momen Kongres Pemuda kedua itu sebenarnya. Lalu kemudian tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Jadi dibacanya belakangan. Tapi dirumuskannya pada saat 28 Oktober, pada saat Kongres Pemuda itu. Ya, itu hanya kronologi peristiwa ya. Bagi kita tidak begitu problem. Apakah itu dibacakan belakangan setelah merdeka atau tidak ada problem. Tapi melihat hikmah apa yang kita bisa dapat Kongres Pemuda itu. Ya monggo, mungkin ada yang bisa menjawab atau mungkin Irham yang tadi sudah membaca literaturnya atau referensinya. Bisa nggak kita memaknai hikmah apa yang bisa kita ambil dari Sumpah Pemuda itu terkait dengan identitas nasional atau identitas, politik identitas. Pertanyaan sederhana aja dulu. Apakah peristiwa Sumpah Pemuda itu bisa kita katakan sebagai politik identitas? Nah, jawabannya ya atau tidak. Monggo, ada yang mau menjawab nggak? Ya atau tidak aja jawabannya. Pertanyaannya, apakah peristiwa Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober itu dapat kita katakan sebagai peristiwa politik identitas? Apakah jawabannya ya atau tidak?
Monggo siapa yang mau berkomentar? Silakan. Jadi apakah peristiwa Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 itu bisa kita katakan sebagai politik identitas? Jawabannya iya atau tidak. Apakah iya? Ya, ini silakan. Ya, permisi kok mau mengungkapkan pendapat saja ya Pak ya. Ya, boleh. Menurut saya Sumpah Pemuda ini malah lebih ke persatuan, di mana persatuan di sana ada persatuan suku-suku, bangsa, agama, etnis demi membebaskan diri dari belenggu kolonialisme. Jadi tidak ada unsur politik identitas di sana. Malah itu persatuan Indonesianya. Berarti masuk politik identitas ya? Jawabannya Enggak, tadi Pak. Malah itu persatuan Indonesia. iya, kan politik identitas kan ada yang negatif dan positif kan. Tadi dikatakan Irham secara per definisi bisa negatif bisa positif gitu. Nah, apakah tapi ini pertanyaannya untuk yang Sumpah Pemuda, pertanyaannya belum sampai ke negatif positif. Pertanyaannya apakah di dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu ada politik identitas? Saya mau menjawab, Pak. Ya, monggo Irzam. Ya, monggo Irzam. Kalau menurut saya sih ada, Pak. Karena dari peristiwa Sumpah Pemuda itu adalah momen persatuan dari Nusantara ini, Pak. Jadi sebentar, Pak. Saya lupa. Jadi santai aja, santai. Banyak pemuda-pemuda perwakilan dari tiap-tiap daerah itu berkumpul menjadi satu untuk menyatakan persatuan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, Pak. Dan itu adalah cikal bakal berdirinya negara Indonesia, termasuk cikal bakal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi ada politik identitas di dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu. Oke, ya. Jadi ada politik identitas ya. Ya betul, ada politik identitas di dalam Sumpah Pemuda itu. Karena kemudian melahirkan rasa nasionalisme. Yang tadi kemudian Nini mengatakan di situ kemudian muncul tujuan-tujuan bersama. Apa tadi Nini? Bisa diulang tadi ulasan dari Nini? Iya Pak, jadi kayak di Sumpah Pemuda ini merupakan persatuan suku-suku bangsa, agama, etnis demi membebaskan diri dari belenggu kolonialisme saat itu, Pak. Iya, nah itu. Menunjukkan politik identitasnya mereka. Iya, berarti politik identitasnya ke arah yang positif ya. Iya. Nah, positif. Berarti harus digarisbawahi bahwa politik identitas itu tidak haram ya, artinya boleh. Karena itu boleh juga kalau di Indonesia hari ini kita mau mendirikan partai berdasarkan identitas. Partai Islam, partai Kristen, atau partai berdasarkan suku. Kalau di Malaysia itu ada partai suku ya. India itu di Malaysia itu ada India, partai Tionghoa kalau tidak salah ya, dan partai Melayu. Nah, tetapi resikonya memang dia menyempit. Jadi kelemahan politik identitas itu kalau dia sudah bicara kekuasaan dia menyempit. Tapi dia kalau sudah bicara sesuatu yang kultural dia bisa melebar. Nah, di Kongres Sumpah Pemuda itu pembicaraannya kultural, tetapi yang menjadi titik pertemuan mengapa mereka bisa bersatu meskipun ada bahasa politik di dalamnya ya, bahasa politik itu melawan penjajah ya, itu politik. Ada persamaan nasib, ada persamaan tujuan tadi yang sudah dikatakan ini, bahwa kita harus merdeka, independen, bebas dari penjajahan kolonial. Berarti orang disatukan oleh tujuan yang berbeda-beda tadi. Ya, kita tahu yang ikut Kongres
pemuda kedua itu kan ada wakil Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Islaminten Bon kalau tidak salah, Jong Kristen ya kalau tidak salah. Ada orang per orang, individu-individu juga yang itu juga berbeda-beda suku dan agama. Intinya di situ ada miniatur pluralitas yang menunjukkan kebinekaan. Nah, kalau yang dibicarakan tentulah politis karena yang dihadapi adalah Belanda. Tetapi poin pentingnya adalah ada tujuan bersama, di mana semua orang sepakat tujuan kita ya harus merdeka dari kolonialisme Belanda. Nah sekarang kalau kita tarik ke hari ini, politik identitas hari ini, yang dikatakan Irham dengan contoh DKI tadi, politik identitasnya menyempit karena apa? Karena tujuannya kemudian tidak lagi pada level nasional, tujuannya pada level kelompok. Itu yang membuat itu jadi negatif ya sebenarnya. Sama ketika Pilpres kemarin, Jokowi lawan Prabowo 2 periode ya, Pilpresnya 2 periode, 5 tahun pertama, belum terlalu panas ya persaingannya, 5 tahun kedua sangat panas sekali persaingan kubu Jokowi dengan kubu Prabowo, dan politik identitasnya kuat sekali. Yang satu mengaku nasionalis, yang satu mengaku Islam ya, terutama kelompok Islam yang banyak di Prabowo. Nah, ada yang menarik yang bisa kita teladani di pribadi Jokowi dan Prabowo. Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah menghilangkan politik identitas. Saya senang sekali sebenarnya. Kalau saya dari sisi sebagai dosen waktu itu senang sekali. Nah, ini bagus menurut saya. Jadi, kan kalau mau sombong-sombongan kan Prabowo pasti bilang, ngapain aku ikut Jokowi? Aku nggak level lah, cuma jadi menteri. Nah, atau Jokowi bisa saja mengatakan, ngapain aku ngajak Prabowo? Level saingan kok. Aku kan yang berkuasa sekarang, suka-suka aku gitu. Ngapain aku ngajak dia jadi menteri? Tapi kan itu nggak ada di dalam benak Jokowi dan Prabowo. Mereka waktu itu melakukan pertemuan secara pribadi berdua 4 mata. Lalu entah apa yang disepakati, Prabowo akhirnya jadi menteri. Dan belakangan memang ada ungkapan-ungkapan tidak langsung ya dari kedua tokoh ini, terutama dari Jokowi, bahwa ketika Jokowi mengajak Prabowo, yang diungkapkan Jokowi adalah demi persatuan bangsa sebenarnya, supaya pendukung-pendukung di bawah tidak terpecah belah. Itu bahasanya Jokowi, itu yang tidak, tapi itu tidak langsung diucapkan Jokowi, hanya tersirat saja. Lalu Prabowo menyetujui. Nah, problemnya adalah supporternya sampai hari ini nggak rela semua. Ini kan problem. Jadi sudah ibarat gelas itu sudah retak, nggak bisa lagi diperbaiki. Akibat dari politik identitas yang sudah agak kebablasan itu sebenarnya. Satu, akibat kebablasan. Yang kedua, karena tujuannya berbeda. Berbeda dengan Sumpah Pemuda tadi. Tujuannya kita harus merdeka dari kolonialisme Belanda, tetapi di konteks politik hari ini tujuannya ya untuk kelompokku. Yang penting kelompokku menang, gitu. Kelompokmu harus kalah. Wong kita berkompetisi kok. Itu problem gitu. Nah, jadi level persatuannya hanya di Jokowi sama Prabowo. Begitu masuk ke supporter masing-masing terpotong. Di saat yang sama, buzzer-buzzer Jokowi ini memperkeruh persoalan sampai hari ini menurut saya. Buzzer Jokowi itu kan juga buzzernya kadang merangkap jadi buzzernya Ahok juga kan. Orangnya ada 1-2 yang terdeteksi, tapi sisanya nggak terdeteksi. Biasanya mereka menggunakan akun-akun yang tidak jelas ya, pakai nama-nama yang aneh-aneh gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi poin kita hari ini menjadi problem besar kalau kita bicara tentang nasionalisme, kita akan berbicara tentang ancaman.
ancaman nasionalisme kita salah satunya adalah politik identitas. Simpulnya di sana. Jadi politik identitas itu bisa jadi ancaman nasionalisme kita. Tetapi catatan bahwa politik identitas bisa positif. Kita ambil contoh positifnya di mana? Di Sumpah Pemuda itu ambil contohnya. Atau politik identitas yang sifatnya kultural. Kultural itu ada orang bikin paguyuban reog, misalnya itu politik identitas. Tapi untuk kebutuhan kultural. Karena kalau tidak mengguyup sesama orang-orang yang mengerti tentang reog ya nggak nyambung kan. Itu yang kultural. Orang Padang bikin organisasi di Surabaya misalnya. Tapi mereka membuat semacam kelompok arisan. Nah, nanti bikin sumbangan, ada gerakan Gebu Minang ya, kalau Padang itu yang populer itu ada gerakan Gebu Minang namanya. Gebu Minang itu singkatan dari gerakan 1000 Minang. 1000 itu 1000 rupiah. Itu dulu di beberapa kota itu ada. Di Jogja, di Jakarta, atau di Surabaya ya, di beberapa kota besar. Jadi mereka ngumpul di waktu-waktu tertentu, kayak reunian begitu, lalu setiap orang nyumbang 1000 rupiah. Lalu dihitung, nah uang yang tersumbang itu dikirimkan ke kampung halaman mereka di Padang sana, di Sumatera Barat. Ya untuk membantu lembaga-lembaga sosial di sana. Apakah itu yatim piatu atau membangun fisik desanya gitu. Kan luar biasa itu kulturalnya. Itu positif sekali gitu. Kadang mereka juga membantu masyarakat di mana mereka tinggal. Kalau dia di Jogja ya bukan bakti sosial di Jogja. Itu atas nama masyarakat Minang di Jogja mereka membuat kegiatan apa, misalnya mengunjungi panti-panti asuhan gitu. Luar biasa itu. Itu yang kultural. Tapi kalau udah masuk politik tadi yang disinggung Irham tadi, yang kita bisa saksikan hari ini, parah kalau sudah masuk politik. Udah nggak kenal lagi ya, nggak kenal kawan, nggak kenal saudara, itu udah bisa saling gontok-gontokan itu, saling pukul-pukulan itu. Nah itu problem kita di situ. Jadi politik identitas itu bisa menjadi ancaman nasionalisme, tapi bisa juga memperkuat nasionalisme. Contohnya seperti tadi. Contoh kasus politik Ahok di lawan Anies di DKI. Kalau yang positif itu kelompok-kelompok budaya ya. Kita ambil contoh kelompok budaya lah, kelompok kesenian itu kan kelompok kultural ya sebenarnya. Ya mereka politik dalam pengertian politik itu kan bukan sesuatu yang buruk ya. Bahasa sederhananya politik itu kan semacam interaksi antar orang untuk satu kepentingan di politik. Tapi nanti kepentingannya ada yang kultural, ada yang kekuasaan. Nah kalau yang partai politik kepentingannya kekuasaan. Nah dia mau pakai identitas apa tergantung. Ada yang pakai identitas agama, seperti partai-partai agama gitu, ada yang bikin identitas identitas satu sifat ya seperti Demokrat, nah itu sifat demokratis atau demokrasi PDIP gitu kan. Jadi tapi umumnya mengklaim nasionalis, gitu, sifat nasionalis. Ya, cuman tidak tampak nasionalismenya tidak tampak. Jadi agak ironi ketika sebuah partai mengusung nasionalisme, tapi yang terjadi adalah mengancam nasionalisme itu sendiri karena kekuasaan itu. Saya sampai hari ini kadang menyimpulkan Ahok itu jadi faktor pemecah belah menurut saya, yang itu dibiarkan oleh pemerintah. Salahnya di pemerintah. Saya berani menyalahkan pemerintah.